Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi dalam video kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perhitungan pembelian barang dari toko Delik. Mari kita simak videonya. Jadi yang pertama yaitu kita mencari nama barang. Nah, untuk mencari nama barang ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa kita menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabel bantu yang akan kita gunakan untuk mencari nama barang nanti itu berbentuk vertikal ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya yaitu ada kurung buka VLOOKUP, kurung buka lagi left, kurung buka B6 banding 3 atau titik koma, 3 kurung tutup, titik koma, kita blok tabel bantunya yang berbentuk vertikal tadi. Setelah itu kita klik F4. Kenapa? Karena agar rumusnya nanti kalau kita tarik ke bawah tidak geser. Habis itu kita titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk selanjutnya setelah kita mencari nama barang, kita akan mencari nama supplier nih teman-teman. Untuk mencari nama supplier ini kita menggunakan huruf rumus VLOOKUP. Mengapa? Karena tabel bantu yang akan kita cari untuk mencari nama supplier nanti kan berbentuk horizontal nih teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumusnya adalah kurung buka VLOOKUP, kurung buka lagi right, kurung buka B6 banding 3 atau bisa titik koma. Ini karena beda-beda komputer beda-beda ya teman-teman, ada yang menggunakan titik koma ataupun titik 2. Kemudian kurung tutup, setelah itu titik koma, kita blok tabel bantu yang berbentuk horizontal tadi. Kita kunci menggunakan F4, habis itu kita titik koma 2, titik koma 0, habis itu kita kurung tutup teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah dan muncullah nama suppliernya. Nah, ini teman-teman, setelah kita mencari nama supplier, kita mencari harga beli nih teman-teman dari produk tersebut. Nah, yang pertama kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa? Karena tabel bantu untuk mencari harga beli ini kan berbentuk vertikal ya teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP, di mana rumusnya yaitu kurung buka VLOOKUP, kurung buka lagi left, kurung buka B6 banding 3, kurung tutup, titik koma, tabel bantu. Nah, tabel bantunya tadi diblok. Setelah itu kita F4 ini teman-teman, atau kita kunci, kemudian titik koma 3, kemudian titik koma 0, setelah itu kita kurung tutup, enter dan tarik ke bawah. Nah, itu sudah muncul semua harga beli dari produk-produk tersebut. Nah, kemudian untuk mencari total harga, di mana ini kita menggunakan rumus itu kuantitas atau quantity itu dikali dengan harga beli. Nah, setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari jenis pembayaran, di mana rumusnya adalah sama dengan if kurung buka mid, kurung buka B6, titik koma 5, titik koma 1, kurung tutup, kemudian titik koma, terus petik 2, K kapital, petik 2 lagi, atas, habis itu titik koma, kemudian petik 2 atas, kredit, terus kemudian petik 2, titik koma, kemudian petik 2 lagi atas, tunai, petik 2, kemudian kita kurung tutup dan enter. Setelah itu akan muncul jenis pembayaran dari produk tersebut, itu tunai apa kredit, seperti itu. Setelah kita mencari jenis pembayaran teman-teman, kita akan mencari diskon, di mana diskon ini dipergunakan atau diberlakukan untuk pembelian tunai saja. Nah, rumusnya adalah sama dengan if kurung buka mid, kurung buka B6, titik koma 5, titik koma 1, kurung tutup, titik koma, petik atas T besar, terus petik atas lagi, titik koma 10%, titik koma 0, kurung tutup, kemudian dikali harga beli. Setelah itu kita enter dan muncullah diskon untuk pembelian tunai tersebut. Nah, jika pembayaran kredit maka tidak akan muncul diskonnya teman-teman. Setelah muncul diskon tadi, kita mencari total bayar, di mana total bayar ini itu rumusnya merupakan harga beli dikurangi diskon. Nah, setelah itu kemudian kita enter dan tarik ke bawah. Nah, muncullah total harga bayar dari produk-produk tersebut. Setelah
itu kita total untuk menotal itu kita menggunakan rumus sum. Setelah itu kita mencari nilai tertinggi dengan rumus max. Untuk mencari rata-rata kita menggunakan rumus average, dan min atau nilai terendah kita menggunakan min. Dan juga untuk menentukan ada berapa sih jumlah barang yang ada di tabel atau yang kita cari ini, kita menggunakan count. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita mencari jumlah barang masuk setiap supplier. Yang pertama ini kita masukkan rumus sum. Sum itu untuk menjumlah jumlah barang yang masuk dari sebuah data. Kita ketik di sum, kemudian kita blok data dari kode sampai bawah sini, kemudian kita kunci atau tekan Fn plus F4, kemudian kita blok judul kolom ini yang kuantitas, kemudian kita kunci, lalu blok ini nama supplier Jafrisari Makmur, kemudian enter. Ini lalu didapat segini, kemudian kita blok ke kanan, hasilnya mengikuti sama sesuai nama suppliernya. Kemudian yang total bayarnya ini sama, yang beda hanya tadi kan yang di blok kolom kuantitas, kalau ini yang di blok kolom total bayarnya. Lalu kita enter, kemudian blok ke kanan, hasilnya mengikuti sesuai nama suppliernya. Setelah itu teman-teman, kita akan menyortir untuk pembelian barang yang pembeliannya itu dengan pembayaran kredit. Nah, gimana sih cara nyortirnya? Nah, cara nyortirnya kemudian kita klik data, setelah itu kita klik advance, setelah itu kita klik copy. Yang klik kedua itu, setelah itu kita list rank itu merupakan tabel dari kode sampai dengan total bayar. Setelah itu kriteria, karena kriterianya itu kita menggunakan kredit, menggunakan jenis pembayaran kredit, kan itu ada kolomnya ya teman-teman. Nah, kita blok kolom yang jenis pembayaran kredit untuk tabel bantunya. Saya itu copy. Nah, kita mau copy di mana sih? Untuk penyortiran tadi kita klik, setelah itu enter, dan muncul dah ada beberapa pembayaran produk ini yang gunakan jenis pembayaran kredit, teman-teman. Kemudian untuk membuat grafik, kita blok kolom nama barang, kemudian kolom quantity. Lalu kita pergi ke insert, kemudian pilih, saya pilih pakai diagram kolom, kemudian pilih sesuai keinginan kita mau seperti apa. Nah, ini grafik saya dari kolom nama barang dan kuantitas. Sekian video PJBL dari kelompok 2 untuk proyek pengantar komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.